Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam sehat. Kali ini saya bersama dengan Mas Sidik dan Mas Rusti sedang di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, tepatnya di Lab Sugiono, Lab Profesor Sugiono. Kali ini kami akan memainkan permainan tradisional. Oke lur, kami akan memainkan permainan tradisional serempeng. Untuk alat dan bahannya apa saja, kemudian cara bermainan bagaimana, serta keseruan yang kami lakukan seperti apa. Mari ikuti melalui video berikut ini. Oke, untuk permainan serempeng yang perlu kita siapkan yaitu gaco sebagai pegangan untuk dimainkan dengan cara melempar ya. Gaconya sendiri bisa menggunakan pecahan keramik, bisa menggunakan pecahan genting. Untuk ukurannya bebas, tapi jangan terlalu besar, dan pastikan untuk bagian samping-sampingnya tidak berbahaya ya, atau ada yang tajam. Kemudian yang perlu disiapkan juga bungkus rokok untuk dijadikan lipatan atau sebagai poin yang akan untuk dicari. Oke, setelah tersedia bungkus rokok, mungkin diambil dari bungkus rokoknya orang tuanya atau dari temannya. Jangan dibuang, tapi kita gunakan saja untuk bermain serempeng. Nah, untuk cara membuatnya, kita buang dulu bagian kertas yang ada di dalam ya. Kemudian ambil bagian tutupnya, potong, bisa menggunakan gunting atau sobek-sobek secara kasar. Nah, ketika sudah, kita juga ambil plastiknya. Nah, perhatikan sudah bentuk seperti ini. Oke, kita buang bagian samping-sampingnya dan ambil bagian sampul depan dan bagian sampul belakangnya. Nah, walaupun mungkin ukurannya beda, tetapi tidak menjadi masalah ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ambil bagian ini. Nah, ketika sudah, kita lipat mulai dari atas. Nah, seperti ini ya. Lipatannya seperti ini. Bentuk segitiga siku-siku lah. Bentuk segitiga siku-siku lah. Nah, ketika sudah seperti ini bentuknya, kita lipat lagi menutup bagian satunya hingga bentuknya seperti ini, jadi segitiga sama kaki. Nah, jika sudah, kita bungkus bagian bawahnya, lipat seperti ini bagian sampingnya, kemudian tutup, dan bagian yang ini kita masukkan ke bagian dalam sini. Nah, bentuknya nanti akan jadi seperti ini. Nah, kita buat lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung juga melakukannya sambil melihat cara membuatnya ini. Nah, pastikan juga untuk tiap lipatannya kuat sehingga nanti tidak lepas gitu ya. Nah, ketika sudah dibuat dalam jumlah yang banyak, tinggal kita bermain permainan serempeng. Oke, untuk selanjutnya kita buat garis untuk area poin atau untuk menaruh lipatan bungkus rokoknya. Untuk garis bentuknya persegi, untuk ukurannya bebas, tapi pastikan ada dua garis yang bentuk persegi besar. Kemudian di bagian tengahnya bentuk atau buat lagi garis bentuk persegi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ketika sudah jadi, nanti akan digunakan untuk menempatkan poin atau lipatan bungkus rokok di area ini. Nah, kita tempatkan lipatan bungkus rokok atau poin secara terpisah, artinya jaraknya jangan terlalu dekat, sehingga nanti ketika pengambilan tidak terlalu mudah begitu ya.
Nah, isi bagian sisi-sisi yang sekiranya masih ada ruang. Dan ini mungkin untuk cara sederhananya kita kesepakati bahwa setiap poin memiliki 1 poin terlebih dahulu, ataupun kalau mungkin untuk dibuat 2 poin atau 3 poin tergantung kesepakatan pemainnya. Oke, ketika sudah, kita langsung saja mulai untuk permainan. Oke, yang pertama di situ ada Mas Siti dan juga Mas Rusti akan melemparkan gacunya ke arah area poin. Nah, itu menjadi angka awal yang perlu untuk dilakukan. Kemudian bagi gacu yang lebih dekat pada area poin, maka akan dinyatakan sebagai pemain yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Kemudian nanti akan berlanjut bagi gacu selanjutnya. Oke, Mas Sidik akan melemparkan gacu untuk mengambil poin yang ada di area poin atau lipatan bungkus yang ada di area poin. Nah, ketika melempar tersebut didapati bungkus rokok atau lipatan bungkus rokok ataupun bisa dikatakan poin yang keluar dari garis terluar, maka akan diambil dan untuk dimiliki. Nah, itu menjadi syarat untuk dapat melemparkan gaco atau mengenai sehingga untuk mematikan pemain lawan. Nah, ketika mengambil poin dan ada lipatan bungkus rokok yang keluar, maka itu diambil dan kemudian pemain akan melemparkan gacunya kembali. Nah, ketika sudah tidak dapat mengambil poin yang ada di area, maka permainan akan berganti lemparannya. Tidak ada ketentuan dalam mengambil poin, dan ketika masing-masing pemain sudah memiliki poin, maka bisa untuk mengenai gaco milik pemain lawan. Untuk mengenainya tinggal menggeser atau perkenaan gaco antar pemain. Nah, ketika melempar atau mau mengenai gaco lawan, pastikan harus mengukur dan juga memastikan untuk dapat bisa mengenai. Nah, ketika tadi pemain salah satunya ada yang terkena, maka poin yang dimiliki akan diambil alih bagi pemain yang mengenai gaco tersebut. Nah, bagi pemain yang tadi terkena gaconya, maka bisa untuk kembali berkesempatan untuk mengambil poin yang ada di area kembali. Nah, untuk pengambilan poinnya bebas, kalau mau mengambil semuanya juga diperbolehkan. Sama-sama punya. Nah, ini masing-masing pemain memiliki poin, walaupun mungkin jumlahnya berbeda, tetapi tidak menjadi masalah untuk dapat mengenai gaco lawan. Nah, untuk mengenainya syaratnya tinggal sedikit pun perkenaan, maka akan dinyatakan dapat mematikan lawan. Nanti kalau udah ada kasus saja. Nah, permainan akan terus berlanjut seperti tadi. Kalau mau mematikan bisa, atau terus melakukan pengambilan poin bisa, terus berlanjut. Nah, bagian ini mungkin menjadi hal yang baru karena gaco tidak keluar atau berada di area poin. Nah, pada posisi ini maka gaco atau pemainnya akan dinyatakan mati. Nah, ketika memainkan permainan selempeng, selama bermain didapati salah satu gaco pemain pecah. Nah, pemain tersebut akan dianggap mati. Kemudian bila pemain tersebut memiliki poin, jika lawannya hanya 1 maka diberikan ke lawan. Nah, jika lawannya lebih dari 1 maka poinnya akan dikembalikan ke area, sehingga nanti bisa untuk diambil kesempatan bagi pemain
yang lain. Nah, kasusnya sama bagi gaco yang berada di tengah area poin, sehingga permainan akan dinyatakan dimenangkan oleh Mas Rusti. Begitu. Jadi area tidak ada atau habis, maka pemain bisa saling menyerang antar pemain, dan pastikan kedua pemain harus memiliki poin ya. Kalau tidak salah satunya, berarti permainan dimenangkan bagi yang memiliki poin. Nah, walaupun mungkin masih berjalan permainannya, kalau gaconya mau ditempatkan di area, artinya tidak menjadi masalah atau diperbolehkan. Nah, selain mati sendiri dengan adanya gaco yang berada di area, kalau mau mematikan gaco lawan, harus memastikan salah satu dari pemain tidak memiliki poin atau lipatan bungkus rokoknya. Nah, ketika pada posisi tersebut, maka pemain yang memiliki bungkus rokok bisa untuk mematikan pemain lawan. Nah, ketika sudah dikenai, maka permainan selesai dan dinyatakan bagi yang mengenai akan dinyatakan sebagai pemenang. Nah, permainan tersebut selalu terus berlanjut, baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian ada satu hal ketika memulai permainan dengan melempar gaco di garis belakang dengan jarak yang bebas sesuai ketentuan para pemainnya. Ketika melempar mengarah ke area poin, tetapi didapati poinnya, maka itu bisa untuk langsung diambil. Nah, sehingga pemain yang akan melempar selanjutnya harus berhati-hati bagi pemain yang sudah mendapatkan poin ini. Nah, takutnya nanti langsung dikenai dan permainan cepat selesai. Kemudian ada juga permainannya mau berapa set bisa untuk ditentukan, 2 kali kemenangan atau berapa kali kemenangan, begitu. Mana San? Punyamu. Matiin aja lah. Nah, kalau waktu melempar pada lemparan pertama ada gaco yang pecah, maka lemparan akan diulangi sampai 2-3 kali sesuai ketentuan yang para pemain tetapkan. Nih, langsung kena. Kenapa? Nih, langsung kena. Dilempar jangan Dilempar digeser enak coy. Dikala digeser enak coy. enggak. Coba dari sini. Coba dari sini dilempar ya. Dilempar kan digeser. Coba. Ya, dilempar kan digeser. Ini tak angkat kayak gini berarti kan dilempar toh. Ya. Begitu kan? Ya, itu loh bos. Ya. Tuh. Wih, sekali gue mati. Oke lur, itu tadi permainan selempeng yang kami lakukan. Teman-teman bisa langsung mencoba untuk dapat mengetahui mulai dari keseruan ketika memainkan dengan bersama, kemudian manfaat seperti hanya aktivitas dalam bergerak, kemudian untuk keseruan atau kegembiraan dengan teman-teman, dan manfaat yang lainnya maupun makna yang terkandung dalam permainan selempeng yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu ketika dalam memutuskan suatu hal, kita harus benar-benar memperhitungkan atau memperhitungkan satu langkah ke depannya. Nah, mungkin itu tadi untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang mengetahui terkait permainan selempeng atau permainan yang sejenis dengan permainan selempeng, bisa berkomentar dan untuk kami ketahui sebagai bentuk informasi yang nantinya untuk digunakan sebagai penelitian.
sekian, saya ucapkan terima kasih.